Ya, tapi Pak saya tetap konsisten Pak, walaupun kami diancam dibunuh Pak. Oh pernah? Oh sudah 2 kali Pak. Kepada KPK, Mabes Polri, Kementerian BUMN. Ini ada laporan yang bertahun-tahun, berganti-ganti menteri pejabat dari Pak Tommy mengaku tidak di follow up. Ada apa dengan kalian? Nah ini penting. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Hot News kanal Anak Bangsa TV. Kali ini saya akan membahas rubrik yang super hot, tapi memprihatinkan tentang flag carrier kita Garuda Indonesia. Nah, untuk itu kami akan membahas masalah Garuda ini dari sisi karyawan. Untuk itu kami mengundang Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda atau Sekarga. Siap. Ini sahabat saya Pak Tommy Tampati. Pak Tommy selamat datang di kanal Anak Bangsa. Pak Tommy, saya agak prihatin dengan mendengar kondisi Garuda. Saya dengar tadi pagi dari Erick Thohir, Menteri BUMN mengatakan hutangnya sudah mencapai 100,3 triliun katanya. Sebagian besar untuk lessor gitu ya. Tapi saya yakin ini kan akumulasi hutang, bukan hutang sesaat aja. Nah, publik pengen tahu Pak, sebetulnya dari perspektif dari karyawan, apa yang terjadi di Garuda? Kok bisa sayapnya patah begini? Ya, Pak Rudi dan channel Anak Bangsa, pertama-tama kami atas nama karyawan Garuda menyampaikan terima kasih kepada channel Anak Bangsa yang benar-benar peduli terhadap permasalahan sosial dan termasuk permasalahan yang sedang hangat di publik. Nah, terkait dengan kondisi Garuda, Bapak tadi mengatakan bahwa cukup prihatin. Kami lebih prihatin juga Pak, karena kami di dalam melihat fakta yang ada. Nah tadi terkait dengan hutang sebenarnya harus fair negara ini, seharusnya dilakukan audit. Biar tahu benar posisi hutangnya itu. Nah, apakah belum dilakukan audit selama ini? Nah begini Pak Rudi, saya harus jelaskan. Sekarang ini permasalahan Garuda ini seperti terkuak. Dan seakan-akan Garuda ini tak bertuan selama ini. Nah, saya sampaikan ke Pak Rudi bahwa kita melihat persoalan Garuda dari 2 sisi. Pertama, sisi entitas bisnis dan sisi non-entitas bisnis. Dari entitas bisnis seharusnya kita harus fair, Pak Rudi. Ada 2 masalah besar, Pak. Pertama, terkait dengan dampak COVID. 2 tahun kami tidak berproduksi. Dan beban masa lalu. Oh ini menarik, beban masa lalu. Beban masa lalu. Masa lalu ini kalau kita undur itu dari kapan masa lalu? Saya ambil saja dari tahun 2006 misalnya. Nah untuk posisi COVID ini Pak Rudi, saya kira semua tahu dunia ini dengan COVID semua lini bisnis kena dampak. Apalagi di kita dunia penerbangan Pak. Nah maka dari itu kami rasa pemerintah juga harus ikut mencari solusi di posisi ini. Kami mengatakan bahwa posisi sekarang ini kami hanya membutuhkan modal kerja. Karena kami pinjaman loh Pak, bukan minta. Minjam modal kerja untuk bisa kita operasional lebih baik ke depan. Nah, yang berikutnya terkait dengan beban masa lalu Pak Rudi, bahwa kami mengingatkan kepada seluruh anak bangsa juga kepada pemerintah. Beban masa lalu itu tidak ucuk-ucuk berdiri sendiri. Kami nyatakan di depan 230 juta rakyat Indonesia bahwa pemerintah ikut terlibat di beban masa lalu. Kenapa Pak Rudi? Karena yang mengangkat dewan direksi, dewan komisaris, sampai pengawas itu adalah pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN. Pada waktu pengangkatan fit and propernya tes itu sampai kepada TPA, tim penilai akhir, yaitu presiden. Nah, hasil dari kerja mereka inilah sekarang Pak Rudi terkait dengan beban masa lalu ini. Nah, Pak saya potong. Bapak mengatakan bahwa ini pemerintah harus tanggung jawab. Nah, artinya kalau Bapak mulai start tahun 2006, 11 tahun yang lalu, apakah berarti pengawasan dari Kementerian BUMN selama ini tidak berjalan? Ya, jadi gini Pak Rudi. Sejujurnya kami ini pelaku, pelapor kepada KPK, kepada BPK, juga pernah lapor apa ini? Tentang hal-hal dan juga kepada Menteri BUMN
hal-hal yang berkaitan dengan patut diduga ada praktek korupsi. Bapak sudah laporkan? Kami sudah laporkan ke KPK juga? KPK juga. Ke Kementerian BUMN juga? Kementerian BUMN juga pernah kirim juga ke Mabes Polri. Demikian ke Kementerian BUMN, Pak. Oke, pertanyaan saya sekarang, follow up-nya laporan itu apa? Ya, bayangkan Pak Rudi ya, laporan yang pernah kami lakukan itu sejak dari tahun 2006, Ketua KPK-nya Pak Taufikur Rahman Ruki, wakilnya Pak Eri Riana, sampai ke sininya Pak Antasari, sisninya Pak Abraham Samad, dan lain-lain itu. Nggak ada respon, Pak. Wah. Ya, artinya nggak ada respon, artinya, loh kok indikasi itu kok seperti tidak tersentuh. Nah, saya harus sampaikan, KPK bertindak setelah ada temuan dari pihak luar negeri atas pengadaan mesin pesawat loh. Ya. Belum pesawat Pak Rudi. Mesinnya saja? Mesinnya saja. Belum pesawatnya, belum IT-nya, belum asuransinya, belum periklannya. Ini banyak masalah yang pernah kami laporkan Pak Rudi. Nah, tadi kenapa kami berharap bahwa masa lalu ini pemerintah harus bertanggung jawab. Tanggung jawab yang kami harapkan adalah Pak Rudi hanya berupa menjamin hutang ini. Pemerintah harus menyatakan dia menjamin hutang ini walaupun yang menyelesaikan Garuda. Kenapa pernyataan positif ini perlu kami harapkan Pak Rudi? Untuk meyakinkan para lessor, para kreditur, para vendor untuk kita bernegosiasi. Karena mereka lihat 64% punya pemerintah. Tapi kok pemerintah mengatakan bahwa akan dibangkrutkan, akan dipilotkan. Ini yang menurut kami melemahkan posisi Garuda. Selain melemahkan dari sisi vendor tadi dan lessor maupun kreditur, juga customer Garuda bertanya-tanya. Kalau kami beli kupon Garuda, ke depan Toto Garuda pilot bagaimana? Menurut Pak Tommy ya, kenapa Wakil Menteri BUMN begitu berani mengatakan di publik bahwa ada kemungkinan akan dibangkrutkan gitu. Opsi pilot. Opsi pilot. Saya sebagai rakyat ini Pak terkaget-kaget. Saya berpikir nih Pak, pemerintah sudah mempunyai pertimbangan yang luar biasa detail sehingga berani membuat pernyataan informasi di publik akan dipilotkan. Ya. Pak Rudi jujur kami sangat menyesali itu. Menurut kami itu bagian dari melemahkan Garuda. Padahal Pak Rudi, tadi saya katakan, kita melihat Garuda Indonesia harus dari dua sisi. Entitas bisnis dan non-entitas bisnis. Non-entitas bisnis ini, Garuda adalah bagian dari BUMN yang berjuang dari awal kemerdekaan Pak. Dan Garuda Pak Rudi, saya cuma mengingatkan kepada seluruh anak bangsa. Garuda adalah bentuk rasa nasionalis masyarakat Aceh di awal kemerdekaan Pak Rudi. Menyerahkan hartanya kepada Pak Presiden pertama Soekarno agar Indonesia punya pesawat. Itulah cikal bakal menjadi Garuda Indonesia Airways sampai kepada Garuda Indonesia. Nah, maka dari itu kami sesalkan bahwa selama ini dialog hanya lihat dari posisi entitas bisnis. Non-bisnis ini sejarah besar Bung Karno mendirikan. Yang berikutnya Pak Rudi, saya kira Pak Rudi sependapat sama saya. Sejak kemerdekaan Pak sampai detik ini, Garuda itu sebagai ambasador Pak. Keliling dunia, membawa Merah Putih, membawa Indonesia, dan memperkenalkan destinasi. Di lain pihak Pak Rudi, ada juga pertimbangan menurut kami dari sisi keamanan. Bagi kami, flight carrier itu bagian dari cadangan militer jika negara dalam keadaan darurat. Karena itu pernah terjadi pada waktu kita baca sejarah pada waktu M. Yusuf sebagai Panglima. Memerintahkan Garuda pada waktu itu pesawat kita masih DC-9 dan DC-8 untuk mengangkat pasukan ke Papua, ke Irian. Tengah malam pasukan berangkat tanpa ada. Nah, maka dari itu kami berharap semua anak bangsa, semua stakeholder berbicara Garuda itu jangan berorientasi dari posisi bisnisnya saja. Memang kalau sisi bisnisnya saja, ya itu tadi hutang begitu banyak. Ya, tetapi hutangnya sendiri tadi kami katakan bahwa pemerintah wajib bertanggung jawab. Karena mereka ikut pertama Pak Rudi harus tahu siapa yang menyetujui Garuda ekspansi armada. Usulan kan dari manajemen. Siapa yang menyetujui Garuda membeli pesawat? Tahun berapa mulai terjadi ekspansi? Ekspansi itu dari zaman direktur yang lama yang sekarang sudah diproses di KPK. Lagi sekolah. Iya, lagi disekolahkan.
sampai ke sininya gitu loh, terjadi. Nah, kemarin terjadi di posisi CRG yang terakhir itu. Itu juga kami tanda tanya. Seharusnya visibility tidak merekomendasikan CRG, Pak Rudi. Kenapa bisa? Harus fair, ini KPK harus bongkar. Ya, karena CRG itu tidak cocok dengan kondisi yang ada di Indonesia. Selain kompartemen kargonya juga nggak ada, landasan itu bermasalah, Pak. Itu yang Pak Peter Gonta bilang salah beli pesawat. Pertanyaannya, siapa yang menyuruh kementerian untuk merubah beli CRJ dari Embraer? Mohon maaf Pak, saya jadi agak bingung. Kelihatannya banyak sekali yang ikut campur di Garuda waktu itu. Wah, Pak. Ya. Sejujurnya kalau pemerintah mau dengar suara dari kami internal, kami sudah melaporkan sebenarnya. Saya terakhir menyerahkan ke menteri itu ke Pak Dahlan. Pak Sufyan Jalil kami pernah laporkan juga. Almarhum Pak Sugiharto, masih lapangan banteng, kami laporkan juga. Tapi lagi-lagi, diam. Nah sekarang, waktu zaman Burini, sempat kami laporkan. Dia sempat menindaklanjuti, jadi dia keburu turun, Pak. Masih harinya Pak Ari Askara keburu turun? Keburu turun Pak Burini, ya sudah. Okay. Nah kesininya Pak Erik kemarin, saya pernah ketemu Pak Erik. Saya bilang, Pak, kalau mau bersih-bersih, bentuk tim Pak Erik. Kami akan bantu informasi data dan informasi siapa yang harus dipanggil. Pak, mohon maaf, kalau kita bicara, ini wakil menteri yang bicara loh Pak. Siap. Bukan Rudi Eskamri, rakyat jelata, tapi wakil menteri. Begitu berani mengatakan bahwa opsi pilot yang akan diambil, apakah berarti utang Garuda itu memang sudah bisa tidak tertolong lagi? Satu saya menyatakan Pak Rudi, saya kira Republik ini pasti banyak setuju. Nilai hutang Garuda ini pertama belum pasti, belum diaudit. Satu, angkanya belum pasti. Oke, yang kedua, Pak, nilai ini kecil dibandingkan nilai historical Garuda. Nilai kontribusi Garuda. Kalau aset? Ya, aset iya memang sudah kita tidak bisa. Oke. Ya. Ini nilai historical, nilai nasionalisnya Garuda. Kembali ke pernyataan Wakil Menteri Pak Rudi. Kami tanda tanya besar, Pak. Dia ditempatkan di sana itu misalnya persoalan Garuda, tapi harus dilihat dari semua sisi. Maka dari itu saya harus sampaikan apa adanya kepada rakyat Indonesia. Sudah mencurigai. Ada apa yang terjadi situ? Jangan-jangan ini ada pesanan. Bapak menduga begitu? Kami sudah menduga. Karena betapa tidak tepatnya dia bicara posisi. Kita sudah melakukan penyelesaian masalah di dalam. Nah, yang harus kami ingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia, kalau sampai ada apa-apa terjadi dengan Garuda, sekarang ini yang belum dikuasai, Pak, wilayah ekonomi udara kita. Ini menurut kami, ini hati-hati pemerintah mengambil keputusan terhadap flight carrier Garuda Indonesia. Oke, Bapak menduga ada kepentingan asing ini? Sangat. Tapi menggunakan agen-agen yang ada. Nah, ini yang saya ingatkan Pak Rudi, mudah-mudahan Pak Jokowi bisa melihat pembantu-pembantunya ini untuk agak sedikit selektif mereka berbicara. Karena kita berbicara kepentingan bangsa, Bung Rudi. Kita bicara kepentingan bangsa, bukan kepentingan individu atau kelompok atau kepentingan asing. Kalau kita anak bangsa, cara pikirnya seperti itu, Pak Rudi. Ketika melihat masalah BUMN bangkrut, hutangnya banyak, bubarkan. Saya pernah ngomong, Pak Rudi, kalau demikian cara berpikir anak bangsa, apakah dari awal presiden sampai Pak Jokowi negara ini nggak punya hutang? Dan apakah ketika di take over oleh Pak Jokowi langsung katakan, wah, karena Indonesia banyak hutang, lebih baik kita bubarkan republik ini, atau kita ganti nama republik ini, Republik Indonesia Kapitalis? Tidak juga kan? Nah, pernyataan Pak Jokowi terkait dengan BUMN yang dikit-dikit minta bantuan, pada prinsipnya kami mendukung itu. Tapi jangan itu menjadikan endorsement dari Kementerian BUMN, semua dihantam kromo. Sama rata. Iya, dia lakukan kajian dari sisi bisnis. Demikian historical. Pak Rudi, dari sisi bisnis, Garuda itu saya kira kalau dikelola benar akan memberikan kontribusi kok kepada negara. Berarti selama ini salah urus berarti? Salah urus, tempatkan orang yang benar-benar punya kemampuan di sana. Oke, Pak, satu. Bapak mempunyai solusi tadi. Pemerintah hendaknya menjamin. Ya. Yang kedua, memberikan pinjaman modal kerja. Ya. Dengan dua opsi ini, apakah Bapak yakin bisa menyelamatkan Garuda? Pak, kami yakin. Yakin? Asal di root-nya benar-benar juga harus pasang badan.
Oke, saya ditempatkan di situ. Kalau memang saya tidak berhasil, cabut. Oke, menurut Bapak, Dirut yang sekarang, Irfan Setiaputra, perform atau tidak? Ya, saya kira biarlah Pak Erik. Krisis seperti ini. Pak Erik yang menilai. Bapak sebagai karyawan boleh dong? Ya, kalau kami lihat, kami kecewa. Dari sisi apa? Kenapa Pak? Kami kecewa. Dari beliaulah keluar pernyataan Garuda ini kemungkinan bangkrut. Jadi bukan optimisme yang disampaikan. Kan direksi mempunyai kewajiban untuk berhadapan dengan lessor. Ya. Untuk diskusi. Ya. Menurut Pak Tommy, apakah Dirut ini, Pak Irfan Setiaputra ini juga sudah melakukan itu? Kalau kami lihat sebenarnya ada gagal negosiasi, Pak. Bapak lihat dari mana gagalnya? Ya, buktinya selama ini jujur kami sampaikan, yang dilakukan oleh Pak Emir kan negosiasi terus. Cuma bagaimana pendekatan? Berhasil? Ya. Emir sampai membuat balloning itu kan karena berhasil negosiasi, Pak. Oke. Itulah pada waktu Pak Erik memberikan 4 opsi, kami lebih pada opsi 1, Pak. Oke, mohon maaf kembali lagi saya. Kalau misalkan Bapak anggap negosiasi yang dilakukan oleh Pak Dirut yang sekarang, Irfan Setiaputra, kalau menurut Bapak gagalnya di mana? Apakah lessor sudah tidak mau tahu lagi, sudah terlalu lama, atau mungkin cara lobbynya salah? Lah, kalau kami menilai gagal komunikasi, Pak. Karena dalam negosiasi itu kan kita harus menempatkan posisi yang sama. Ini penilaian kami ya. Dan saya negosiasi sama Bapak. Saya harus menempatkan posisi kita sama. Kedua, saya kan harus menjaga ucapan. Kalau saya mau negosiasi sama Bapak, saya bilang, "Wah, tarik aja angkot saya nggak takut kok sama Rudi." Saya tarik beneran? Pasti Pak Rudi kan tarik beneran. Nah, ini saya kira yang perlu kita ingatkan kepada orang-orang yang dipercayakan, baik di kementerian maupun internal Garuda, hati-hati bicara di publik. Itulah Pak. Ini menarik. Sebagai catatan saja, Bapak sebagai wakil dari karyawan berhak memberikan suatu opini ya. Karena ini bukan hanya menyangkut masalah direksi yang bisa berganti kapan saja. Bapak kan harus mewakili kepentingan Garuda yang puluhan tahun bekerja iya, di Pak. situ. Itu maka dari itu, karena itu kita sempat protes kemarin. Iya. Dalam kondisi Garuda yang sudah dalam posisi ICU, kalau saya jadi Dirut, kalau saya Pak, saya nggak akan ke luar negeri Pak. Sampai 2 minggu. Dirutnya kemana? Ya, kan kemarin sempat berangkat. Memang ada rapat di IATA IATA memang harus Dirut yang datang. Dari pengalaman yang kami sudah itu biasanya terakhir ada GM tahun lalu yang dikirim ke sana. GM. Hanya GM. Iya, karena itu hanya pertemuan biasa kok ya. Tapi kemarin kalau memang harus Dirut pergi tidak ada masalah juga Pak. Tetapi ya yang kita sesalkan begitu panjang waktunya meninggalkan Garuda. Pertama panjang. Ya. Dia sendiri atau tidak? Ya sebagaimana diberitakan mereka berangkat keluarga pas sekalian liburan. Karena lagi kuliah begini. Ya itulah kenyataan. Oke, Pak Irfan, saya minta konfirmasi Anda. Ini kalau Anda melakukan seperti itu, Anda memalukan sekali. Tapi cobalah konfirmasi karena ini menurut saya ini kan lagi kritis ini. Ya, jadi mereka berangkat tanggal 30 kembali tanggal 16, Pak. 16 Oktober. Ya, 30 September kembali tanggal 16 September. Hanya untuk menghadiri IATA. Enggak, pertemuan IATA sebenarnya teragenda 3 hari, Pak. Terus yang lain? Katanya sekalian, kan dia juga mengaku dalam pertemuan dengan karyawan. Pak Irfan mengaku kok. Makanya kita buat surat. Artinya dari 16 hari, 3 hari, oke, rapat. Yang 13 hari lagi, Mesir. Iya, memang mereka liburan, memang beliau mengaku. Kondisi Garuda seperti ini? Iya. Oke, Pak. Oke, nah, next. Ini lagi biar rakyat Indonesia yang menilai seperti apa. Saya akan sampaikan wawancara ini kepada Pak Erick Thohir. Karena beliau harus tahu dari persepsi karyawan seperti apa. Karena menurut saya direksi itu kan bisa berganti setahun 2 tahun. Iya. Kalau Bapak kan sudah berapa tahun kerja di Garuda? Saya sudah 32 tahun. Dan saya sampaikan Pak Rudi, kami itu konsisten, Pak. Ya. Kami setiap ada hal yang berindikasi akan berbahaya bagi Garuda, pasti kami laporkan. Nah, ini penting, Pak. Saya tertarik sekali. Ini kepada KPK, Mabes Polri, Kementerian BUMN. Ini ada laporan yang bertahun-tahun, berganti-ganti menteri pejabat dari Pak Tommy mengaku tidak di follow up. Ada apa dengan kalian? Nah, ini penting. Karena ini bahaya, Pak. Kalau ada, sorry Pak, kalau dari adium kejahatan itu kalau ada orang membiarkan kejahatan terjadi, dia ikut terlibat loh. Ya.
Saya tidak tahu, apakah mereka itu tidak peduli atau dikondisikan untuk tidak peduli? Ya, jadi gini Pak Rudi. Makanya saya bersyukur Allah masih kasih saya hidup. Oke. Satu saya bilang, mau nanya kasus Garuda susah-susah, tanya sama Deputi Penindakan. Awal pertama tim KPK yang turun ke Garuda atas laporan kami di KPK Veteran, masih di Veteran Pak? Pak Karyoto, masih pangkat AKBP. Tapi turun waktu itu? Iya. Oke. Pada waktu itu kami memang melihat ada progres. Oke. Jadi beliau datang, periksa termasuk kepala SPI-nya, Satuan Pengawasan Intern kita. Tapi ujuk-ujuk Pak, tim itu dibubarin Pak. Oleh KPK? Oleh KPK. Dan kami dengar si ini disekolahkan. Nah, itu Pak. Yang berikutnya Pak Antasari tahu kasus ini Pak? Kasus Garuda saya yakin dia tahu. Karena zaman beliau, kami udah dengar dia sudah mau keluarkan sprindik. Sprindik itu diperintahkan kepada siapa? Deputi Penindakan Pak Irjen Ade Raharja, ya, dan di sana ada Deputi Pengaduan Masyarakat Duma Pak Adi Andoyo. Gagal juga. Namun kan Pak Antasari kan kena yang lalu. Kabur ini barang Pak. Itulah. Zaman Pak Abraham Samad? Tidak ditindaklanjuti Pak. Kami laporkan. Zaman Pak Agus Raharjo? Kami laporkan juga Pak. Pak Firly ini yang terakhir? Nah, akhirnya kita sudah pesimis Pak. Nah, tetapi kemarin ada pernyataan dari KPK. Dengan adanya pengakuan Pak Peter Gonta terkait dengan masalah pesawat, terkait dengan penunjukan langsung konsultan yang menurut yang dia tulis itu 800 miliar. KPK bilang akan mau tindak lanjuti. Itu kami akan dukung Pak. Mudah-mudahan menjadi pintu masuk. Ya, dan rencana kami hari Senin besok akan mengantar surat dukungan ke KPK. Siap. Jadi karyawan Pak ya? Ya, kita perwakilan ke sana akan serahkan surat ke KPK menyatakan mewakili karyawan. Ya, mendukung apa yang dilakukan karena itulah yang merusak Republik ini, termasuk Republik Garuda, Pak. Kalau Mabes Polri nggak ada tanggapan? Tidak ada. Sempat tim Tipikor kami datang ke Trunojoyo, tapi setelah itu nggak ada. Oke, sekarang ayah kandung dari Garuda itu kan Kementerian BUMN. Ya. Menterinya waktu Dahlan Iskan. Ya. Anda kasih surat, ada tanggapan? Ya, Pak Dahlan Iskan itu dia sampai sudah mengaku dalam satu pertemuan di Zoom meeting. Jadi saya serahkanlah data-data tentang ada dugaan korupsi. Ada dugaan pengadaan pesawat itu ke beliau. Sampai dokumen dari Kementerian BUMN pada waktu itu menyatakan bahwa pengadaan pesawat pada waktu itu ada diskon 50%. Saya jelaskan sama dia, Pak, ini kalau ada markup berarti mereka makan dari markup. Terus pertanyaan komisi siapa yang makan Pak? Ini gede Pak, ditindaklanjuti. Dia hanya terima pada waktu, oh iya baik saja. Diserahkanlah kepada stafnya namanya Ajis. Nah tapi ternyata sampai Pak Dahlan pergi, ini juga tidak ditindaklanjuti Pak. Gitu loh. Ya tapi Pak saya tetap konsisten Pak, walaupun kami diancam dibunuh Pak. Oh pernah? Oh sudah 2 kali Pak. Siapa yang mengancam? Nggak tahu Pak, Republik ini kan begini. Tapi ya kalau saya sih mati di mana dan kapan saja Pak. Oke Pak, saya tidak perlu berpanjang lebar. Siap. Sekarang saya mohon saran konstruktif dari Pak Tommy mewakili Sekarga. Apa yang harusnya dilakukan untuk Garuda? Sekarang ini? Yes. Pertama pemerintah harus menyatakan, lakukan audit ini hutang. Audit. Dapat angka, pemerintah menyatakan dia akan melakukan, menjamin. Walaupun kami yang cicil. Berikutnya, dia harus ukur kita butuh berapa untuk memperbaiki operasional ke depan. Pinjaman loh Pak. Ya. Yang berikutnya bukan penyertaan modal ya? Bukan. Yang berikutnya internal harus melakukan penataan terhadap struktur harga, ya, agar semua kita bisa mendapatkan efisiensi itu harus 100% dilakukan Pak. Kami sangat setuju. Sekarang udah dilakukan belum Pak? Sudah sih Pak ya, tapi ya mudah-mudahan. Mungkin katakanlah Pak Tommy dulu mobil dinasnya Alphard, sekarang ganti yang biasa Kijang gitu. Oh sekarang mereka masih pakai Alphard. Direksi masih? Masih pakai Alphard. Gitu loh Pak. Nah itu ya kita juga prihatin. Tetapi ke bawahnya ini sekarang mobil operasional di lapangan sudah mulai ditarik-tarik termasuk ya anak-anak bandara. Ini yang kita akan ingatkan. Tapi kan itu kan berpotensi mengganggu servis nanti. Udahlah, itulah kondisi yang ada. Kenapa Pak. yang dikorbankan yang masih di frontliner? Ya mungkin cara pemikiran mereka ya tidak begitu penting. Itulah kondisinya Pak. Oke, baik Pak. Tadi ada lagi Pak, apa yang ingin disampaikan Pak? Ya, tadi kita butuh pinjaman.
untuk kepentingan operasional. Tadi jaminan dari pemerintah, lakukan audit ini, tempatkan orang yang tepat di sana, yang bisa mengkonsolidasi semua kepentingan di dalam, kepentingan untuk perusahaan ya Pak ya. Kedua, komit untuk melakukan GCG, tanda tangan fakta integritas. Siapa yang melakukan pelanggaran indikasi korupsi, proses hukuman mati. Itu yang menurut kami bisa menyelamatkan Garuda. Cukup ekstrim juga. Oh, harus ekstrim Pak negara ini. Kalau nggak ekstrim, banyak yang coba-coba, banyak yang main-main. Oke, Pak Tommy, kenapa saya ingin mengangkat kasus Garuda ini? Karena kalau opsi pilot yang diambil oleh pemerintah bukan hanya kesejarahan kita yang hilang gitu. Karena kita tahu lah Garuda sangat bersejarah, menjadi kebanggaan yang Bapak tadi bilang sebagai juga komponen cadangan juga gitu ya. Tapi saya membayangkan berapa ribu sahabat-sahabat saya di Garuda yang akan terkorbankan gitu. Ya. Ini yang saya sayangkan. Nah, kalau dengan potensi seperti ini Pak, Garuda rupanya salah urus dari dulu. Ya. Pemerintah, saya sependapat dengan Bapak, tidak bisa lepas tangan begini aja. Tidak bisa melihat Garuda dengan kacamata yang sekarang gitu, dalam kondisi yang sudah kolap gitu. Nah, ini yang ingin kami suarakan. Nah, pertanyaan saya terakhir untuk Bapak, apakah dari karyawan Garuda pernah membuat surat resmi kepada Presiden langsung gitu? Pak Jokowi kami sudah menyampaikan permohonan dukungan, surat permohonan dukungan penyelamatan Garuda. Sudah sampaikan ke Pak Jokowi lewat mekanisme pengiriman surat. Demikian proposal penyelamatan yang kami sampaikan ke Pak Jokowi. Bapak sudah sampaikan opsi? Sudah, Pak Erik juga kami sudah sampaikan proposal penyelamatan dan juga sudah serahkan tangan Pak Erik Thohir. Belum ada respon? Belum, oke. Terus, oke, sekarang harapan terakhir Bapak apa? Harapan terakhir Garuda harus tetap ada Pak. Dan harus mendengar masukan dari internal. Kami punya masukan-masukan yang kami yakin itu bisa membantu Garuda. Dan juga jangan sampai Garuda ini dilepas atau dipilotkan Garuda ini jangan sampai diboncengi oleh orang-orang yang selama ini sangat berharap wilayah ekonomi kita ini dikuasai. Kami sangat optimis Pak, negara kepulauan kita besar. Garuda brandnya sudah, saya mau sampaikan, saya minta bagus sedikit. Jujur Pak, Garuda ini bagi kami simpel untuk menyelesaikan. Karena pertama, kita punya brand yang bagus Pak, domestik internasional. Kita punya sistem yang bagus Pak Rudi. Kami punya safety yang diakui dunia Pak Rudi. Dan kami punya SDM berkualitas dunia airlines. Ya. Nah, pelayanan terbaik. Sudah ada modal Pak Rudi. Nah, kok repot mau bangun pelita? Ada apa ini? Padahal membangun brand itu nggak gampang. Meyakinkan dunia tentang safety nggak gampang. Jangan juga pindah masalah ke sini, akhirnya juga sini pengadaan pesawat lagi Pak Rudi. Mau ngapain? Ini terakhir Pak. Kemarin saya dengar opsinya itu yang dipilotkan itu adalah PT-nya, bukan brandnya. Jadi brand tetap Garuda Indonesia. Ini yang saya dengar dari pihak mereka. Jadi ini mau dibangkrutkan adalah PT-nya, PT Garuda Indonesia gitu ya. Yang TBK mau dibangkrutkan, tapi yang diselamatkan nama brandnya Garuda Indonesia. Siapapun operatornya. Menurut Bapak? Ya saya kira perlu kita diajak bicara lah. Karena kita akan memberikan masukan pertimbangan-pertimbangan. Karena tidak gampang Pak Rudi. Saksi contoh kita membangun Citylink Pak. Citylink itu cukup lama sampai bisa diterima oleh pasar. Tadi karena brand Garuda. Nah maka dari itu rencana-rencana ini kan semua dibahas di publik Pak. Tidak dibahas, diundang, dibicarakan. Tidak, kan disampaikan statement aja. Pak Rudi lihat ini fenomena ya. Awalnya dari internal dirut Garuda, cuap-cuap Garuda akan bangkrut. Tahu muncul pernyataan dari kementerian, dibuka opsi untuk pilot. Loh, kita meluncur jangan ada satu rangkaian ini. By design. Ya. By design. Ada apa? Bapak dia ditempatkan di Garuda harusnya dia harus benar. Dalam kondisi begini sebagai dirut terus nyatakan optimisme. Dan dia harus ungkapkan ke pemerintah apa langkah pemerintah yang harus dilakukan. Ini kan tidak selama ini. Terkesan tidak menurut kami. Kementerian langsung membuat kesimpulan yang merusak psikologis publik. Mempilotkan. Siapa yang akan percaya ke Garuda lagi? Ini masalah sekarang ini.
Nah, sekarang setelah kami lakukan trigger terhadap penggiringan opini itu, baru mulailah muncul dari kementerian, oh tidak ada kata bangkrut, oh kita akan upayakan maksimal, oh kita akan jaga Garuda karena ada nilai sejarah. Nah, yang kami harapkan masyarakat Indonesia jangan kecolongan. Ya, jangan terlena dengan kata-kata. Kami akan maju terus, Pak Rudi. Ya, siap. Untuk meminta seluruh rakyat yang mendukung menyelamatkan Garuda. Ya. Saya akan Pak Siap. sampaikan dan saya akan mendukung terus Garuda. Makasih Pak. Terima kasih Pak Tommy, waktunya singkat nanti kita teruskan. Sahabat Indonesia, demikian Tommy Tampati, beliau adalah ketua harian dari Sekarga, Serikat Karyawan Garuda yang mewakili suara karyawan Garuda. Sahabat Indonesia, saya ingatkan saja, awal tahun 2000-an kita sempat kehilangan BUMN yang sangat strategis, namanya Indosat. Dan itu menjadi sesuatu catatan sejarah hitam bagi Indonesia. Meskipun masih di sini, kita menjadi minoritas shareholder. Nah, jangan sampai terjadi di era Pak Jokowi ini BUMN yang luar biasa lebih strategis dibandingkan Indosat akan jatuh ke tangan asing juga. Ini bahaya. Apapun opsinya, yang paling penting bagi saya, yang pertama adalah Garuda Indonesia harus diselamatkan. Karyawan Garuda itu harus diutamakan. Jangan kepentingan entitas bisnis asing. Ini yang ingin saya tegaskan, dan ini sama Pak Tommy kelihatannya ada nuansa dan aroma ke arah sana gitu. Mudah-mudahan ini tidak benar. Tapi yang jelas saya mengajak seluruh anak bangsa untuk mendukung perjuangan Pak Tommy Tampati dan kawan-kawan untuk menyelamatkan Garuda. Yang berikutnya kepada aparat penegak hukum, KPK, Mabes Polri, dan sebagainya, saya agak kecewa kalau laporan dari internal Garuda sudah berkali-kali, bertahun-tahun tidak ada respon. Saya minta klarifikasi dari Mabes Polri, dari Kabareskrim, kemudian juga dari KPK, tapi KPK sudah ada angin segar, tapi kan terkait dengan laporan Tergunta yang terakhir. Laporan karyawan diabaikan. Ini ada pertanyaan besar. Karena Pak, aparat penegak hukum itu digaji oleh negara, oleh rakyat. Jadi mereka tidak boleh bekerja seenaknya. Itu yang penting. Nah, yang terakhir, harapan saya kepada Presiden Jokowi, mudah-mudahan Bapak mendengarkan suara dari karyawan Garuda, mempertimbangkan dengan seksama, jangan hanya kepentingan bisnis semata yang dipertimbangkan. Garuda ini mempunyai nilai kesejarahan yang luar biasa. Saya tidak perlu sampaikan, yang jelas sekarang sayap Garuda sedang patah, merupakan tanggung jawab moral kita untuk bagaimana sayap ini bisa tegak kembali dan Garuda bisa terbang seperti dulu lagi. Ini harapan saya, mudah-mudahan suara Pak Tommy melalui kanal anak bangsa ini didengar oleh para pemegang kebijakan kepada seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, kita bersama-sama menyelamatkan Garuda Indonesia. Saya Rudi Eskamri.